Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam channel Alkitab Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa Alkitab memakai kata Allah? Pertanyaan ini mengusik hati dan pikiran banyak orang, baik orang Kristen maupun orang Islam, mengenai penggunaan kata Allah ini. Di Malaysia bahkan pernah terdapat larangan bagi orang Kristen untuk menggunakan kata Allah baik dalam artikel, renungan, khotbah maupun di Alkitab. Larangan ini sudah berlangsung selama 3 dekade dan membuat orang Kristen Malaysia tidak bisa menyebut kata Allah dengan bebas. Tapi pada tahun 2021, larangan itu akhirnya dicabut oleh pemerintah Malaysia setelah seorang warga menuntut tentang hak penggunaan kata Allah bagi orang-orang Kristen. Dan tuntutan ini berproses di pengadilan selama kurang lebih 1 dekade atau 10 tahun. Di sisi yang lain, walaupun umumnya orang Kristen tidak merasa bermasalah dengan kata Allah, sebagian kecil kalangan Kristen justru merasa bahwa penyebutan Allah itu tidak tepat karena menurut mereka Allah bukanlah sebutan yang tepat untuk Tuhan pencipta semesta ini. Kita perlu memperhatikan konteks kebenaran dan sejarah pemakaian kata Allah, supaya kita bisa mengerti mengapa Alkitab memakai kata Allah, dan mengapa kita hendaknya tidak alergi dan tidak takut dengan penggunaan kata Allah. Kata Allah merupakan serapan dari bahasa Arab, dan karena itu kita perlu mengerti mengapa Alkitab memilih memakai kata Allah ini menurut sejarah pemakaiannya oleh orang-orang Arab. Orang-orang Kristen Arab dan juga Yahudi Arab di awal abad pertama telah menggunakan kata Allah untuk menyebutkan tentang Tuhan sebagai pengganti sebutan Elohim atau Adonai atau Allah seperti yang disebut oleh bangsa Israel. Kita perlu mengerti saudara bahwa berbagai bangsa sejak dulu datang ke Yerusalem sebagai pusat penyembahan untuk menyembah Tuhan yang telah menyatakan dirinya dengan kuasa yang hebat, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka mau menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ini. Pada waktu itu Bait Suci Salomo masih berdiri di sana. Bukti bahwa bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab, datang ke Yerusalem tercatat dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Salah satu catatan tentang kedatangan bangsa Arab ke Yerusalem tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11. Pada waktu itu sedang ada perayaan Pentakosta dan banyak orang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus di mana para murid Kristus berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab oleh kuasa Roh Kudus. Di situ ada orang-orang Arab yang sedang datang dan mendengar perkataan para murid Tuhan Yesus. Lalu mereka kemudian menjadi percaya setelah mendengarkan khotbah Petrus. Salah satu hal yang seringkali orang lupa, kekristenan itu telah ada lebih dulu daripada Islam yang baru muncul di abad yang ke-7. Dan orang-orang Kristen yang ada di tanah Arab, baik yang ada di Mekah dan juga di Madinah, serta wilayah di sekitarnya, semuanya memakai kata Allah untuk menyebutkan tentang Tuhan. Dalam Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Arab, baik manuskrip yang tua dalam bentuk tulisan tangan maupun versi cetak yang lebih modern, semuanya memakai kata Allah. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa bangsa Israel tidak ada yang berani menyebutkan kata Yahweh, dan setiap kali mereka mau menyebut Yahweh atau YHWH itu, mereka akan menyebutnya dengan Elohim atau Adonai atau kata lainnya seperti Elah atau Hashem dan sebagainya. Nah, demikianlah juga dengan orang Kristen Arab. Mereka memakai kata lain yang sesuai dengan bahasa mereka, yaitu Allah, yang sebenarnya merupakan bentuk lain dari kata Elah atau Eloh atau Elohim. Dengan mengerti latar dan sejarah penggunaan kata Allah ini, kita dapat lebih mengerti mengapa Alkitab memakai kata Allah.
Penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia merupakan proses yang panjang dan sangat selektif dalam pemilihan kata. Dan kata Allah merupakan kata yang dipilih dan digunakan sebagai kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata Elohim karena lebih kontekstual dengan masyarakat Nusantara. Jadi dengan demikian saudara, kita dapat mengerti mengapa Alkitab memakai kata Allah. Jangan ragu untuk memakai kata Allah ini, karena Tuhan tahu bahwa kita memanggil dirinya. Di dunia ini ada berbagai sebutan untuk Tuhan dalam berbagai bahasa. Ada Kyrios dan Theos dalam bahasa Yunani, ada God dan Lord dalam bahasa Inggris, ada Buh dan Pan dalam bahasa Ceko, ada Gusti dalam bahasa Jawa, dan berbagai sebutan lainnya. Dan Tuhan pencipta semesta ini mengerti maksud kita semua ketika kita memanggilnya. Demikianlah jawaban atas pertanyaan ini. Kiranya kita semua mengerti dan tidak lagi berpolemik tentang penggunaan kata Allah. Tuhan Yesus, Allah kita yang Maha Kuasa, memberkati kita semua. Haleluya!